Karena sekolah swasta itu nanti itu akan bisa besar apabila masyarakat itu percaya kepada sekolah itu. Lembaga Pemersatu Guru Republik Indonesia atau PGRI mempunyai anak lembaga yaitu Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan atau YPLP yang peranannya untuk melaksanakan terkaitan dengan pendidikan di Indonesia. Di Provinsi Bali sendiri telah berdiri YPLP PGRI yang berusia cukup tua. Persekolahan yang ada di bawah bendera YPLP PGRI Bali pun berjasa mencetak pemimpin yang handal. Namun, bagaimanakah nasib persekolahan swasta ini di tengah kebijakan pemerintah yang dianggap tidak adil? Merespon hal tersebut, pada Senin 27 Desember tahun 2021, YPLP PGRI Bali menggelar rapat koordinasi dengan agenda utama yaitu merumuskan rekomendasi pokok-pokok pikiran yang akan disampaikan nanti kepada Dinas Pendidikan Provinsi Bali, DPRD, dan Gubernur Bali Wayan Koster. Rakor dihadiri Ketua YPLP PGRI Bali dan Ketua PD PGRI Bali beserta jajaran masing-masing bertempat di SMK PGRI 1 Badung. Ketua YPLP Kabupaten PGRI Badung, Imade Gede Putra Wijaya menjelaskan, isu krusial yang dibahas meliputi persoalan penerimaan peserta didik baru atau PPDB yang dinilai membunuh persekolahan swasta akibat ulah oknum pejabat yang melanggar ketentuan. PPDB rutin dijadikan alat jualan politik oleh sejumlah oknum. Kondisi ini berlangsung setiap tahun dan mentradisi. Selanjutnya, rapat koordinasi juga membahas rekrutmen guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK. Dengan banyaknya guru SMK swasta yang melamar PPPK, dikhawatirkan SMK swasta kehilangan banyak guru. Sebab calon guru yang lolos PPPK akan dipindah tugaskan ke sekolah negeri. Jadi saya adalah tuan rumah di dalam rangka rapat pengurus YPLP PGRI Provinsi Bali. Ada paling tidak dua hal yang dilakukan di sini. Yang pertama adalah menyusun dan merumuskan daripada hasil rapat kerja YPLP PGRI Provinsi Bali bersama dengan pengurus perwakilan YPLP Kabupaten Kota, ditambah dengan hadirnya juga kepala-kepala SMP, SMA, SMK se-Provinsi Bali. Itu yang pertama, merumuskan apa yang dihasilkan dalam rapat itu. Terus yang kedua, juga merumuskan rekomendasi. Jadi pokok-pokok pikiran yang mau disumbangkan dan disampaikan kepada, paling tidak kepada Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Bali dan juga Bapak Ketua DPRD dan Bapak Gubernur Provinsi Bali. Jadi ada beberapa hal yang dirumuskan adalah berkaitan dengan isu-isu yang dan masalah-masalah yang dihadapi oleh pengurus YPLP PGRI Bali ini. Antara lain, jadi dalam rangka penerimaan peserta didik baru diharapkan ya tentu sekolah-sekolah swasta masih mendapatkan bagian. Jadi tidak semua anak diarahkan ke SMA dan SMK negeri, sehingga di sana melampaui daripada daya tampung yang dimiliki. Yang kedua, ada persoalan guru yang belakangan ini apa yang disebut dengan guru P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak. Ini terus terang saja dapat dirasakan akan menggembosi sekolah-sekolah swasta yang ada. Kenapa? Karena guru yang sudah terpelihara atau sudah diajak oleh sekolah-sekolah PGRI selama bertahun-tahun, itu ketika melamar mencari P3K itu harus berpindah dari sekolah PGRI ke sekolah negeri. Harapan daripada pengurus YPLP PGRI, tentu guru-guru yang lulus P3K itu dikembalikan kepada sekolah di mana ia
berasal atau dapodeknya berada. Itu yang ketiga tentu berkaitan dengan pendanaan. Jadi sekolah swasta, SMA dan SMK dalam hal ini ketika beralih ke provinsi tidak mendapatkan dana BOS pendamping dari APBD provinsi. Itulah menjadi harapan kepala-kepala SMA, SMK PGRI se-Bali, bagaimana pemerintah provinsi bisa memberikan bantuan. Jadi dana pendamping BOS tidak saja kepada sekolah negeri tapi juga kepada kepala sekolah lainnya selain PGRI itu sendiri. Masih juga ada persoalan-persoalan yang lain, masalah masih adanya semacam daya tampung sekolah-sekolah negeri itu yang melampaui kapasitas. Ya tentu harapannya dapat diterima sebatas daya tampung yang dimiliki, sehingga dengan demikian sekolah-sekolah swasta kebagian juga dalam hal ini siswa. Sebab belakangan ini 3 tahun ini mengalami penyusutan yang luar biasa dan tidak ditutup kemungkinan banyak sekolah-sekolah swasta terutama PGRI yang akan gulung tikar. Dan yang lainnya adalah masih adanya mindset bahwa sekolah negeri itu sekolah gratis. Padahal sebenarnya tidak seperti itu adanya. Dimanapun tidak ada sekolah itu gratis, kecuali ada pemerintah yang memberikan subsidi, sehingga baru bisa gratis. Tapi kenyataannya belakangan ini tidak ada sekolah itu. Dan masih banyak hal-hal lain yang kita bahas di sini. Ketua YPLP Kota PGRI Denpasar, Inneke Ahmadiatnyana menambahkan, untuk menjadikan sekolah di bawah bendera PGRI eksis, maka syaratnya harus memiliki pemimpin yang profesional, guru, dan tenaga kependidikan yang profesional, serta fasilitas yang memadai di setiap persekolahan PGRI yang bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat. Rapat koordinasi rakor yang dilakukan oleh YPLP, pengurus perwakilan YPLP PGRI Provinsi. Kita rumuskan sekarang, di mana hasilnya sudah kita rumuskan, kemudian sudah juga mendapatkan hasil yang kita akan sampaikan nanti kepada YPLP PGRI yang ada di kabupaten kota. Yang jelas itu adalah kita membahas masalah isu-isu pendidikan. Yang kedua adalah kita ingin menjadikan sekolah PGRI ini menjadi sekolah yang besar, sekolah yang bermutu, sekolah yang bermartabat. Itu sudah barang tentu ada banyak persyaratan yang harus kita lalui. Ini yang kita bicarakan, kita sepakati bersama. Kemudian salah satu diantaranya adalah kita harus memiliki leader atau pemimpin yang profesional. Yang kedua, kita harus memiliki guru pendidik kependidikan yang bermutu, berkualitas. Kemudian nanti kita harapkan juga di masing-masing sekolah itu mempunyai fasilitas yang memadai. Ini menjadikan sekolah itu adalah sekolah besar, kemudian bermutu, yang bermuara kepada kepercayaan masyarakat. Karena sekolah swasta itu nanti itu akan bisa besar apabila masyarakat itu percaya kepada sekolah itu. Dan sekarang persaingannya kan cukup berat dengan negeri. Karena negeri itu juga salah satu kita nanti mempunyai usulan kepada pemerintah supaya pemerintah juga memperhatikan sekolah swasta. Karena sekolah swasta juga mempunyai andil besar untuk mencerdaskan anak bangsa. Yang kedua juga menampung banyak tenaga kerja, guru, pegawai, termasuk juga yang lain. Nah ini sesungguhnya yang kita inginkan supaya pemerintah itu juga memperhatikan sekolah swasta. Sekolah swasta mengharapkan supaya kita bisa eksis seperti ini, yang sekarang sudah mulai menurun, disebabkan karena pemerintah itu mungkin inginnya supaya anak-anak, saya nggak tahu apa anak-anak bangsa di Bali ini supaya masuk negeri semua karena isunya gratis. Ini yang sebenarnya tantangan bagi kita. Bagaimana supaya pemerintah untuk
dalam PPDB itu tetap memperhatikan kapasitas. Ya, kapasitas berapa sih sesungguhnya idealnya di sekolah negeri itu siswanya gitu. Jangan menumpuk lah. Nanti numpuk yang ujung-ujungnya nanti adalah kualitas pendidikan yang ada di Bali menjadi menurun.